Anda bisa menyimak program Bincang Spesial persembahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Harian Jogja disiarkan melalui Star Jogja 101,3 FM. Ingat, terus melakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Selamat siang, saya Denny Arta bersama dengan Anda di program Bincang Spesial untuk edisi hari ini di hari Jumat tanggal 3 Desember 2021. Saya bersama dengan dua orang tamu di kesempatan siang kali ini di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19 disiarkan oleh 101,3 Star FM dan live juga di starjogja.com. Tema kita di kali ini adalah Ibu Garda Depan Penerapan Protokol Kesehatan di Keluarga. Saya akan berbincang bersama dengan dua orang tamu di kesempatan siang kali ini. Ada Bu Hayu Sukiyo Prapti, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data DP3AP2KB Kota Yogyakarta. Panjang dinasnya. Selamat siang Bu Hayu. Selamat siang Mas Denny. Kabar baik? Kabar baik, Alhamdulillah. Sehat ya Bu. Ya. Kemudian ada juga saya panggilnya Mbak aja ya, Mbak Tri Novita Herdalena, psikolog Puspaga Kenari Kota Yogyakarta. Saya panggil Mbak Novi. Mbak Novi apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mas Denny, sehat selalu. Sehat juga ya. Dan siang kali ini kita akan ngobrol banyak bersama dengan dua orang tamu kita soal ibu wanita itu punya peran sangat luar biasa di tengah pandemi COVID-19. Tetapi sebelum ke itu, saya masih penasaran soal dampak pandemi COVID-19 utamanya bagi wanita. Bu Ayu, dari sudut pandang DP3AP2KB Kota Yogyakarta, apa yang kemudian terjadi dengan para wanita di tengah pandemi ini? Adakah cukup banyak persoalan yang dihadapi, Bu? Iya, Mas Denny, terima kasih. Sebelumnya selamat siang tentunya bagi para pendengar semua Star FM. Kami dari DP3AP2KB Kota Yogyakarta, memang dinas yang paling panjang ini Mas. Ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Terkait bagaimana tentunya peran ibu di dalam penerapan protokol kesehatan ya di masa pandemi. Kalau kita lihat terlebih dahulu bagaimana peran ibu di sini ya, sebagai mengurus rumah tangga, diantaranya mengasuh, untuk mendidik anak ya, dan dia juga berperan sebagai anggota masyarakat tentunya. Dan satu lagi mungkin berperan juga sebagai pencari nafkah. Nah, bagaimana di masa pandemi COVID ini ya? Di saat seperti ini ya, di waktu pandemi COVID ini, peran ibu sangat penting sekali. Dia sebagai pengelola rumah tangga, dalam arti dari sisi melaksanakan kegiatan di rumah tangga, kemudian juga mengasuh atau mendidik anak tentunya. Nah, kemudian juga peran dia sebagai anggota masyarakat juga. Nah, justru di dalam peran inilah ibu sangat penting sekali sebagai garda depan, di mana untuk penerapan prokes di sini bagi keluarganya utamanya itu dimulai dari ibu. Nah, untuk masa pandemi ini terkait protokol kesehatan ya, untuk memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian juga menjauhi kerumunan, dan tentunya mengurangi mobilitas. Ibu ini dituntut bagaimana dia di awal harus menerapkan itu di lingkungan keluarganya terlebih dahulu. Ya, lingkungan keluarga tentunya juga suami, anak, kemudian atau anggota yang lain. Apalagi sekarang di masa ini untuk anak-anak ini sangat perlu sekali juga bagaimana dia di situasi ini harus menerapkan protokol kesehatan. Tentunya anak-anak juga sebagai salah satu yang sangat rentan sekali untuk penularan COVID. Nah, tentunya DP3AP2KB Kota Yogyakarta di dalam kegiatan-kegiatannya nanti juga akan menyentuh hal-hal itu terkait penanganan COVID di Kota Yogyakarta. Seperti itu Mas Denny. Iya, Bu Hayu, pandemi kan sudah berjalan hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ada banyak dampak yang terasa oleh wanita. Selain dampak para wanita, para ibu ini kena
COVID-19. Dampak apa lagi yang kemudian terjadi ataupun dialami oleh para wanita? Sebelum nanti saya akan minta Mbak Novi untuk melengkapi apa yang disampaikan Bu Hayu. Monggo Bu. Iya, tentunya dampak dari sisi ekonomi juga ya, dari sisi ekonomi. Kemudian dari sisi ekonomi nanti akan berdampak juga dengan yang lain, misalnya ada kekerasan di situ. Nah, ini yang harus kita jaga, jangan sampai terjadi baik kekerasan di dalam rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak. Nah, mungkin bisa kami sampaikan bahwa ini kami ambil dari data di Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta per 1 Desember 2021 terkait jumlah penduduk di Kota Yogyakarta ada 412.054 orang, dan untuk laki-lakinya 200.816, perempuannya 211.238. Nah, ini kita banyak perempuannya di sini, Mas Denny. Ya. Kemudian dari sekian ini, dari kita ada data juga terkait pendataan keluarga di tahun 2021 ini. Kita dengan dari BKKBN juga kita dari teman-teman tentunya kader pendata ini, dari hasil pendataan keluarga di tahun ini, jumlah kakak di Kota Yogyakarta kepala keluarga ya ada 89.092. Kemudian dari jumlah itu, jumlah kakaknya yang perempuan itu 19.097. Jadi banyak sekali bahwa di dalam kakak yang ada di Kota Yogyakarta ini, bahwa kepala keluarganya adalah seorang perempuan. Nah, dari hal itu kita melihat bagaimana peran perempuan ini sangat strategis dan sangat besar di situ terkait keadaan COVID sekarang ini. Dia tadi di samping mengelola rumah tangga, kemudian mengurus pendidikan anak-anak, harus mencari nafkah juga. Bebannya double-double ya? Iya, tentunya seperti itu. Jadi melihat data ini pun sudah terlihatan bahwa peran perempuan sini sangat dibutuhkan sekali. Oleh karena itu perempuan harus kuat di sini ya. Dalam arti dia harus bisa beradaptasi dengan kegiatan atau lingkungan yang ada terkait COVID ini. Seperti itu, Mas Denny. Tantangan untuk mengajak penerapan prokes di keluarga apa sih Bu, kalau dari sudut perempuan ataupun para ibu ini? Ya, dengan sekarang situasi COVID ya, mungkin kemarin baru tinggi-tingginya, kalau di bulan Juli sekarang sudah mulai melandai. Nah, ini peran perempuan di sini, tadi ibu tentunya di dalam keluarga, bagaimana tetap harus melaksanakan prokes ini di keluarga. Tentunya semua dimulai dari keluarga. Makanya tadi saya sampaikan ada kepala keluarga yang perempuan ini yang sangat juga strategis. Nah, bagaimana tetap bahwa prokes ini tetap dilaksanakan ya, untuk tetap misalnya pulang dari bepergian, masuk rumah ya harus tetap cuci tangan. Seperti itu. Kalau keluar ya memakai masker, atau bertemu orang pakai masker, jangan masker dilepas ya, kalau ini kadang seperti itu. Kemudian juga bagaimana di dalam lingkungan masyarakat juga dilaksanakan, harus menjauhi kerumunan seperti itu, mengurangi mobilitas juga. Oke, saya ke Mbak Novi. Mbak Novi, dari Puspaga Kenari, sebelum ke pertanyaan soal permasalahan yang kemudian dihadapi oleh para ibu, para perempuan di Kota Yogyakarta, sedikit dong diberikan pengenalan apa itu Puspaga Kenari. Oke, ya, terima kasih Mas Denny. Selamat siang buat para pendengar Star FM. Ada mungkin yang masih ingat ataupun ada yang belum mungkin tentang Puspaga Kenari. Jadi Puspaga itu kan memang mandatnya adalah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya. Artinya memang Puspaga pusat pembelajaran keluarga, di mana tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga gitu ya. Jadi memang Puspaga ini unit layanan di bawah DP3 AP2KB yang memang harus disediakan itu. Jadi di seluruh Indonesia sudah ada. Nah, salah satunya kalau di DIY kan ada 2, di Sleman dan di kota. Nah, di kota ini namanya Puspaga Kenari. Kenari itu keluarga yang ngayomi, asah, asih, asuh dan harmonis gitu ya. Nah, Puspaga ini memang karena waktu pas pendirian di awal di 2020 langsung pandemi, jadi secara otomatis semua layanan yang bersifat tatap muka berganti dengan online gitu. Dan memang
kegiatan-kegiatan ini kita nanti lebih kepada persiapan untuk menghadapi pandemik saat itu. Jadi memang tetap kita lakukan secara online, kemudian kita kerjasama juga dengan sekolah dan lingkungan masyarakat juga melalui PATBM dan juga ada PKK yang menjadi ibarat katanya perpanjangan. Kemudian di masyarakat juga di kewilayahan ada puskesmas, ada 18 psikolog puskesmas yang juga menjadi perpanjangan tangannya Puspaga. Nah nanti di sini bergeraknya di masyarakat, artinya segala sesuatu sebenarnya kan begini ya, artinya ada atau tidak ada pandemi kan kita harus mempersiapkan diri. Jadi keluarga itu kan paling penting, kayak seperti perusahaan. Jadi segala sesuatu pasti ini akan berbeda dan itu harus dirapatkan dulu. Nah, aturan-aturan itu harus dibuat. Saya melihatnya keluarga-keluarga yang sudah mulai mempersiapkan ini gitu ya. Artinya merapatkan dengan keluarga apa yang perlu dilakukan pada saat ada pandemik, berbeda dengan sebelum adanya pandemik. Nah, mungkin inilah gitu peran Puspaga, artinya dalam hal pencegahan gitu. Oke. Untuk kalau permasalahan yang dihadapi oleh wanita di masa pandemi yang kemudian ditangkap atau dipotret oleh teman-teman dari Puspaga ini apa? Persoalannya banyak sekali ya. Perempuan-perempuan yang mengeluh tadi ada jadi kepala keluarga, kemudian lagi menjadi guru, belum lagi kalau memang ada terindikasi menjadi apotekernya gitu. Jadi luar biasa perempuan ini dengan berbagai profesi, ditambah lagi plus ada pandemik. Persoalannya artinya apapun itu pasti menguras energi yang menimbulkan gangguan dari kesehatan mentalnya. Padahal kesehatan mental ini kan harus fisik juga terjaga, sosialnya gitu ya, psikologisnya gitu. Akan tapi perempuan dengan beberapa banyak beban ya gitu ya, ditambah beban-beban dalam menghadapi kondisi pandemik ini, justru itulah yang sebenarnya memerlukan skill dalam hal memanajemen diri, termasuk salah satunya mengelola emosi. Oke. Dengan begitu banyak beban yang dihadapi oleh para ibu, para wanita di tengah keluarga, artinya mereka cukup rentan mengalami beberapa kondisi yang tidak mengenakan. Betul, Mbak Novi. Apa yang kemudian bisa disampaikan ke pendengar kita? Ternyata ada loh kasus-kasus seperti ini. Oke. Yang pertama, pastikan bahwa perempuan-perempuan ini adalah tidak sendiri gitu. Artinya ada teman-teman yang lainnya juga yang ada yang hal sama. Nah, yang paling penting adalah harus memahami dulu, menyadari diri dulu bahwa saya itu artinya sedang tidak gitu. Jadi kalau film drakor tuh katanya is okay to not to be okay gitu. Kalau yang nonton film drakor tuh pasti gitu, tidak apa-apa, kamu sedang tidak apa-apa, sedang ada masalah. Nah, kamu butuh artinya sahabat untuk bercerita yang tepat. Nah, Puspaga ini bisa menjadi sahabat gitu untuk bagaimana gitu bersama-sama dalam hal meningkatkan kualitas walaupun dalam kondisinya pandemik gitu. Nah, nanti akan terurai, termasuk salah satunya bagaimana mengelola emosi. Kalau ini udah selesai, artinya ada apapun di luar sana itu nggak akan mudah baper gitu ya, nggak akan terpengaruh emosinya. Skill ini paling tidak menjaga kesehatan mental. Kalau kesehatan mentalnya sudah terjaga, otomatis fisiknya terjaga, dan ini mempengaruhi betul-betul keluarga, baik anggota-anggota yang lainnya. Si ibu tetap bahagia, si anak pun dalam kondisi dengan pembelajaran daring tetap happy gitu. Oke. Itu. Faktor kelelahan kan menjadi salah satu yang paling banyak dirasakan oleh semuanya merasakan, apalagi dengan beban yang luar biasa dari para ibu ini kan faktor kelelahan menjadi sangat kerasa gitu kan. Kalau dalam sudut pandang saya loh ya, bagaimana kemudian para ibu ini harus menjalani kondisi seperti ini? Apakah kemudian cukup banyak yang kemudian bilang menyerah, saya capek? Mbak Novi atau Bu Ayu, monggo silakan. Kalau dibilang capek ya tentunya dengan kondisi situasi ini tetap harus dihadapi tentunya Mas Denny. Tapi bagaimana kembali ke ibu ini tentunya dengan kita di istilahnya di dalam kegiatan tentunya yang melibatkan perempuan, bagaimana kita memotivasi tentunya, memberikan semangat bahwa tadi dikatakan tidak sendiri, bahwa kita akan bersama-sama menghadapi ini tentunya dengan beberapa hal yang bisa kita lakukan kita untuk menghandle atau permasalahan yang ada terkait kondisi keluarga ya, kemudian tadi untuk
pendidikan anak yang sekarang apalagi kan sudah dimulai ya anak-anak untuk misalnya dengan proses pembelajaran yang tatap muka. Kemarin mungkin yang sudah jenuh merasa ya dengan daring. Nah, bagaimana dari proses ini? Jadi sebagai ibu, sebagai pengelola rumah tangga, sebagai guru itu sangat sulit juga, tapi tidak sendiri. Jadi dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat tentunya kita diberikan pembekalan tentunya istilahnya seperti kayak pelatihan atau apa kepada para ibu tentunya untuk memotivasi dan apa yang harus dilakukan menghadapi kondisi seperti itu. Tentunya ini juga di samping ibu-ibu sekarang sudah mulai lagi aktif misalnya di kegiatan, bisa bertemu lagi dengan bertemu juga menyemangati mereka untuk menghadapi ini semua. Seperti itu Mas Kani. Mbak Novi, tantangan seorang ibu di sektor pendidikan tersebut, di pendidikan lah, beda kan sekarang ketika dulu zamannya full online dengan sekarang yang kemudian ada tatap muka juga, ini kan tantangannya juga berbeda. Bagaimana Mbak Novi melihat hal ini? Ini saya baru saja Puspaga mengadakan terkait dengan sekolah ramah anak yang ada di hampir seluruh sekolah terutama di SD ya, SD di Kota Yogyakarta. Ini ada kita Puspaga Goes to School. Jadi kita memperkenalkan termasuk adanya ilmu parenting ya. Nah, untuk berkaitan dengan persoalan ini memang banyak terutama memang yang merasa kewalahan adalah ibu-ibu, terutama dengan gadgetnya ya. Jadi anak-anak ada perubahan perilaku gitu. Walaupun itu sebenarnya ada persoalan sendiri gitu ya terkait dengan perubahan perilaku anak-anak mulai edik gitu dengan gadgetnya gitu. Nah, ini yang artinya jangan kita biarkan gadget ini jadi menguasai. Walaupun kondisinya daring, tetap di rumah, tetap pun ada pengaturan gitu waktunya. Nah, ini orang tua artinya tidak membiarkan begitu saja gitu, tapi akan ada aturan di mana waktu-waktu memang khusus ini untuk belajar, tapi ada waktu-waktu yang memang selalu disediakan untuk bersama. Yang banyaknya adalah kelupaan gitu loh. Jadi waktunya untuk gadget keasikan. Jadi ini belajar apa enggak dibiarkan saja. Orang tua taunya oh ya sudah anaknya di kamar dibiarkan gitu. Nah, ini yang terlupakan. Nah, harus dikembalikan lagi entah waktu saat makan bersama atau sediakan waktu untuk keluar bersama juga tidak apa-apa saat keluarga gitu ya, tapi dengan prokes gitu. Nah, ini yang kadang-kadang terlupakan, akhirnya tidak terkontrol, anaknya ternyata kecanduan game, nggak tahu katanya karena belajarnya daring, jadi akhirnya ke sana. Nah, ini yang momen-momen sebenarnya karena adanya semuanya di rumah, tapi justru dari anak-anak yang muncul juga gitu datang ke kami Puspaga, mereka itu sebenarnya juga bosan juga gitu, tapi tidak ada yang menarik di luar gadget. Orang tua saya aja diam saja. Kita sebenarnya kalau dicolek gitu ya, diajak bercerita gitu, kita juga senang gitu. Ini dari forum anak gitu ya mengatakan demikian, tapi memang akhirnya karena kondisinya masing-masing sibuk gitu ya, tadi ada persoalan-persoalan terutama ibu, akhirnya terlupakan masa-masa bersama gitu ya, aktivitas-aktivitas di luar aktivitas yang berkaitan dengan gadget gitu. Tapi ketika kembali ke sekolah kan tantangannya sudah lebih beda lagi. Ya, apa betul. Yang kemudian bisa disampaikan Mbak Novi terkait dengan ternyata para ibu, para wanita itu di masa pendidikan tatap muka itu tantangannya jauh lebih luar biasa loh. Iya. Berat. Nah, ini juga harus memulai lagi pembiasaannya, artinya harus ada persiapan. Jadi secara biologis anak pun juga harus membutuhkan pembiasaan. Kadang-kala memang keluarga gitu ya, mungkin ada aturan sendiri ya. Sebenarnya kan aturan misalkan secara disiplin bangun pagi gitu. Kalau buat muslim kan bangun pagi tidak hanya untuk sekolah, tapi juga harus sholat gitu. Nah, kalau pembiasaan pagi tetap seperti biasa gitu. Saya pikir keluarga nggak ada yang bermasalah, tapi bermasalahnya waktu kami ke sekolah itu tertawanya itu artinya anak-anak ditarik mendadak untuk aktivitas kembali yang sudah terbiasa hampir 2 tahun bangun siang ya, mau apa mau enak gitu, tapi ya itulah ya artinya
guyonannya itu ya udah kita dari nol lagi ya gitu, Oke. untuk memulai membangun situasi kembali untuk tatap muka di sekolah. Iya, selain punya banyak masalah, tapi ternyata para ibu ini punya peran penting di masa pandemi COVID-19. Betul. Bu Ayu, kalau kita ngomongin tentang peran perempuan, peran wanita, peran ibu di kota Yogyakarta di masa pandemi ini, ternyata banyak. Apa yang kemudian bisa disampaikan terkait dengan soal ini, Bu? Iya, jadi peran ibu baik sebelum masa pandemi, apalagi di masa pandemi ini, terkait kegiatan bagaimana dia berperan di dalam keluarga tadi sudah jelas ya, untuk mengedukasi juga melaksanakan ketugasan dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik, kemudian dia juga mungkin berperan tadi sebagai pencari nafkah tambahan. Ini sangat berat. Nah, bagaimana dia sekarang seorang ibu, seorang perempuan ini tentunya di kota Yogyakarta banyak tentunya beraktivitas juga di dalam kegiatan. Nah, kebetulan sekarang kan sudah mulai ya, istilahnya waktunya sudah bisa dikondisikan ibu-ibu tadi untuk bisa beraktivitas di dalam suatu kegiatan. Nah, ada satu kegiatan yang memang dimulai atau diinisiasi pada waktu terjadi pandemi. Bagaimana berpikir bahwa walaupun pandemi tapi jangan sampai anak-anak itu istilahnya dari sisi gizi atau dari sisi kesehatannya ini kurang perhatian. Nah, bagaimana dari ibu-ibu tentunya diinisiasi dari PKK ya, tim penggerak PKK-nya mengadakan dapur balita di situ. Apa itu? Ya, jadi itu satu pemberdayaan tentunya dari inisiasi dari para ibu-ibu sendiri dalam kondisi pandemi COVID ini. Jangan sampai kondisi kesehatan anak-anak itu terganggu dari sisi makanannya, mungkin seperti itu. Jadi pure di situ bahwa dari keinginan dari masyarakat untuk berbagi di situ. Jadi masing-masing ibu dengan gerakannya di situ istilahnya mungkin dengan menu yang sebaiknya bisa diberikan kepada anak-anak di situ, istilahnya dengan urunan dalam arti tanpa anggaran atau bantuan anggaran, tapi dari masing-masing individu atau masing-masing ibu ini, misalnya ada yang membawa sayuran, kemudian membawa tempe, membawa telur, itu dimasak di situ. Nah, dapur balita inilah tentunya di masa pandemi ini sangat berperan sekali, membantu sekali. Tujuannya bagaimana di dalam kondisi pandemi anak-anak tetap harus terjaga atau terpantau dari sisi kesehatan dan kemudian makanannya. Itu inisiatif itu. Nah, kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh ibu-ibu di masa pandemi dan alhamdulillah kegiatan ini justru sudah diadopsi ya. Kemarin juga sudah di launching kegiatan ini oleh BKKBN yang menjadi Dashat atau Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, ini memang dikatakan Pak Hasto, Kepala BKKBN, bahwa itu mengadopsi dari kegiatan yang ada di kota Yogyakarta yang dilakukan oleh ibu-ibu ya, ibu-ibu yang aktif di wilayah tentunya. Nah, akhirnya alhamdulillah kegiatan ini nanti yang akan bisa dilaksanakan bersama-sama tentunya di dalam kampung keluarga berkualitas di kota Yogyakarta. Dasat ini. Jadi sudah diadopsi secara nasional kegiatan ini. Ini inisiasi dari ibu-ibu di kota Yogyakarta dari tim penggerak PKK-nya, seperti itu Mas Dini. Iya, ada pertanyaan dari pendengar terkait dengan peran ibu di dalam proses vaksinasi. Menyadarkan orang untuk vaksin itu kan juga tugasnya ibu. Bagaimana kemudian Bu Ayu bisa menjelaskan soal ini, Bu? Iya, gini Mas Dini. Jadi alhamdulillah terkait keadaan pandemi ini, tentunya kita bersama-sama ya, segala lapisan masyarakat, bagaimana untuk kita berperan aktif di situ tadi terkait protokol kesehatannya, kemudian bagaimana untuk ikut istilahnya mensosialisasi atau edukasinya, bagaimana bahwa seorang ini butuh untuk vaksinasi. Nah, kebetulan di kota Yogyakarta ya sebagai salah satu lokus dari kegiatan yang
dilaksanakan oleh Satgas Covid Pusat ya untuk rekrutmen duta perubahan perilaku. Nah, ini ada di tahap pertama di start bulan Juli kemarin sekitar 112 orang. Kebetulan ini lagi yang kedua, di tahap kedua ini 50 orang. Dan alhamdulillah mayoritas juga perempuan, Mas. Ya, dari duta perubahan perilaku ini. Nah, para duta ini bertugas masing-masing di wilayah masing-masing. Jadi direkrut dari kader KB atau PPKBD atau dari penyuluh keluarga berencana di wilayah untuk melaksanakan sosialisasi atau edukasi terkait prokes. Salah satunya juga mungkin informasi terkait vaksin juga. Nah, peran ibu di sini juga muncul di situ karena kebetulan mayoritasnya juga para duta perubahan perilaku di Kota Yogyakarta ini juga perempuan ya, banyak sekali perempuannya, dan itu pun mereka juga dalam melaksanakan edukasi dan sosialisasi bekerjasama tentunya dengan stakeholder di wilayah. Jadi mungkin ada relawan dan lain-lain bersama-sama tentunya untuk terkait penanganan COVID ikut berperan aktif seperti itu. Perannya sangat luar biasa. Ada banyak peran yang diambil oleh ibu-ibu di tengah segala beban yang ada di masa pandemi COVID-19 ini. Bu Ayu, Mbak Novi, kita akan break dulu. Kita masih ada di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19 dan juga disiarkan oleh 101,3 Star FM dan live di starjogja.com. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Star FM Inspiring Sound. Kita kembali di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19 dan juga disiarkan oleh 101,3 Star FM Inspiring Sound. Anda di siang kali ini boleh gabung di 081-862-1013 ataupun juga Anda bisa tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Ada beberapa pertanyaan yang nanti kita akan sampaikan, tetapi saya ingin nanya dulu ke Bu Ayu terkait dengan program dari dinasnya Ibu untuk pemberdayaan wanita dan keluarga di masa pandemi ini apa saja, Bu? Iya, tentunya di masa pandemi ini kita Dinas Pemberdayaan Perempuan ya, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tentunya ada beberapa program kegiatan yang tentunya yang kita laksanakan bagi tentunya perempuan, bagaimana agar perempuan ini bisa tetap kuat dalam arti menghadapi permasalahan ini ya. Kemudian kegiatan itu juga dilaksanakan di wilayah-wilayah ya, tentunya di tingkat RW ya, RT atau di tingkat kelurahan. Misalnya terkait tadi permasalahan pendidikan anak yang sekarang menghadapi masa pandemi ini, misalnya sering menggunakan HP ya, telepon seluler. Bagaimana untuk menyikapi itu? Nah, di situ juga diberikan misalnya pembekalan untuk mengantisipasi hal ini harus bagaimana. Tentu biar anak itu tetap menggunakan sesuai kebutuhan, tidak untuk bermain saja, tapi bahwa anak ini menggunakan gadget ini dengan tepat untuk sekolah. Walaupun itu juga hal yang sulit dalam keadaan sekarang ya. Bagaimana anak-anak mungkin mengalahkan yang lain ini penggunaan gadget ini sangat. Nah, seperti itu. Para perempuan nanti diberikan bagaimana solusi untuk hal tersebut. Kemudian juga dengan misalnya pelatihan terkait misalnya kan ada permasalahan ekonomi di situ, misalnya pelatihan terkait keterampilan dari perempuan misalnya ya, atau misalnya untuk pertanian ya, di situ misalnya untuk ada bibit anggur di situ ditanam bagaimana biar kemudian, atau menanam sayuran, ada ladang sayur biar perempuan ini juga bisa memanfaatkan keterampilan dengan bisa menghasilkan dari apa yang dilakukan. Jadi seperti pelatihan, komunikasi, edukasi di situ dilaksanakan program ini. Nah, kebetulan juga program itu juga di dalam kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas ya, di situ juga dilaksanakan khususnya bagi perempuan-perempuan. Bagaimana mereka aktif dalam kegiatan itu yang bisa menunjang perekonomian, misalnya pelatihan membuat kain sibori ya sekarang, nah seperti itu, atau yang lainnya. Nah, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
DP3AB 2KB terkait dengan kondisi pandemi ini. Seperti itu, Mas. Oke. Mbak Novi, menjaga kesehatan mental oleh yang harus dilakukan oleh para ibu itu menjadi satu hal yang harus dilakukan di tengah segala kesibukan, di segala beban. Pertanyaan dari pendengar soalnya adalah bagaimana kemudian tipsnya untuk menjaga kesehatan mental di tengah pandemi, utamanya ketika kita harus berhadapan dengan mendisiplinkan orang-orang di sekitar kita untuk menjalankan protokol kesehatan. Terkait dengan kesehatan mental, kita memang harus tahu dulu ya definisi kesehatan mental itu seperti apa. Kalau menurut WHO, kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan fisik, jadi terbebas dari segala penyakit gitu ya, kemudian mental dan sosial juga secara lengkap gitu ya. Jadi utuh. Sedangkan dari Asosiasi Psikologi itu kondisi batin yang sejahtera secara emosi, perilakunya sesuai, mampu membangun relasi yang berharga dan mengatasi tekanan hidup sehari-hari. Jadi dari definisi ini jelas ya, bagaimana kondisi batin itu harus sejahtera, termasuk salah satu emosinya. Kenapa penting gitu ya, sebelum sampai ke tipsnya, kenapa penting? Penting itu karena berpengaruh terhadap kesehatan deh. Kesehatan mental ibu itu penting, kesehatan dan kesejahteraan anak ya, anak secara jangka panjang. Kalau ibunya happy, otomatis anak-anaknya juga akan happy gitu, karena emosi itu sangatlah menular karena ada energi yang dimunculkan. Kemudian ada kepuasan hidup ibu secara keseluruhan. Ini penting juga gitu ya, karena nanti kalau sudah ada kepuasan, akhirnya terakhir sehat secara mental, kemudian menjalankan apapun aktivitas termasuk program-program ya dari dinas itu juga itu tetap bisa dilakukan gitu ya, bisa lebih produktif, kemudian lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ini penting karena terkait dengan prokes. Kalau seorang ibu tidak sehat secara mental, dia tidak akan memberikan keputusan yang bijak pada saat-saat misalnya genting, terutama misalnya kondisi-kondisi pada saat terjadi gitu. Itu kalau panik luar biasa, itu mental down semua terkena, justru membahayakan keselamatan jiwa. Nah, ini yang paling penting. Kemudian kalau mau tipsnya gitu, artinya tadi yang saya bilang di awal, yang mau tidak mau kita harus menyadari bahwa oke, kita tidak sendiri. Ada tips yang menurut saya dari sehat, SEHAT gitu ya. Sehat itu S itu apa gitu ya, artinya menyadari diri dulu, menyetujui bahwa oke, kita ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kemudian kita butuh bantuan atau tidak secara profesional. Kalau cukup dengan kita rilis saja, dengan relaksasi, dengan apalah yang membuat seorang ibu menjadi nyaman gitu, menangis atau apa, sudah menyetujui, mengakui perasaannya, tinggal lihat apa saja kegiatannya. Itu E-nya itu ekspektasinya masuk akal nggak? Kadang-kadang seorang ibu itu semuanya pengen dijabanin, tapi kalau nggak sempurna merasa dirinya gagal. Nah, ini yang harus disadari bahwa oke deh gitu, ada skala-skala prioritas yang harus dilihat, dari harus masuk akal juga. Nah, kemudian healthy habit gitu ya, ini yang penting gitu ya, bahwa merawat diri penting gitu, apalagi terutama di masa pandemi gitu. Jadi kondisi-kondisi kesehatan rawat diri termasuk menu-menu harus bergizi gitu, imunnya tubuh, olahraga juga tetap, istirahat tetap gitu. Ini penting dalam merawat diri. Jaga juga kebugaran fisiknya gitu. Jadi ya keluarga semua paling tidak minimal keliling putaran rumah itu juga sudah menjaga kesehatan ya. Gitu. Kemudian yang A-nya adalah ask for help. Jadi komunikasi itu yang penting gitu ya. Jadi bertanya gitu terhadap anggota keluarga, tidak dibiarkan begitu saja. Jadi satu-satu diajarkan komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi sudahlah mati gitu ya. Artinya sudah kondisinya seperti ini, lelah, bosan, boring semua. Akhirnya nggak ada solusi gitu. Jadi memang fokusnya tidak pada masalahnya tapi pada solusinya. Kemudian yang terakhir T, tenang. Nah, tenang ini yang paling penting gitu. Dalam kondisi tenang kita bisa melakukan kegiatan dengan rileks gitu ya. Nah, ini kuncinya menurut saya. Rileks itu artinya ya butuh istirahat, butuh waktu untuk berhenti sejenak. Kalau kita sedang dalam keadaan emosi, yang paling penting itu kita harus keluar dulu dari masalah itu. Misalnya ribut dengan anak, coba kita keluar dari anak, kita coba tenang dulu. Kalau sudah tenang,
barulah logika kita berjalan, kemudian barulah kita fokus pada solusinya. Insya Allah menurut saya persoalan ini bisa teratasi. Ya. Bu Ayu, ada pertanyaan dari pendengar. Anak saya itu kalau ke sekolah taat prokes, tetapi kalau di rumah lihat teman-teman yang nggak taat, jadi tidak taat. Apa yang harus dilakukan para ibu terkait dengan hal ini? Monggo. Iya, itu yang memang terjadi permasalahan itu. Jadi ketika sekarang sudah mulai pembelajaran ya, tatap muka anak ke sekolah, tentunya ada istilahnya tahapan atau aturan bagaimana mulai tatap muka lagi. Tentunya anak dilatih untuk juga menggunakan masker, mencuci tangan di sekolah. Nah, ketika dia pulang ke rumah di keluarga, ini memang kembali lagi bahwa itu tanggung jawab dari keluarga. Karena semua adalah berangkat dari keluarga. Bagaimana masing-masing keluarga itu untuk mengedukasi tentunya bagi keluarganya bahwa protokol kesehatan ini harus ditegakkan, dilakukan. Kalaupun tidak, karena tidak bisa prokes itu dilakukan sendiri, tapi harus bersama. Ya, misalnya keluarga yang satu ini anaknya sudah biasa, misalnya kalau pulang harus cuci tangan, harus keluar pakai masker. Sementara mereka bermain sama temennya nggak pakai, teman saya nggak pakai masker di rumah. Nah, ini kan tidak bisa hanya dalam satu keluarga. Nah, edukasi ini juga kita sampaikan di dalam program-program kita di DP3AB 2KB kegiatan. Ini kita sampaikan bahwa bagaimana untuk prokes di dalam keluarga, biar semua itu melaksanakan prokes dengan benar, karena tidak bisa sendiri-sendiri. Betul. Satu keluarga sudah tertib, yang lain tidak pun. Nah, inilah tantangan, tentunya salah satu tantangan bagaimana tidak lelahnya untuk mengedukasi prokes ini di masyarakat, tentunya berawal dari keluarga. Apalagi belajar dari kasus ketika puncak kasus di beberapa bulan yang lalu, ada bulan cukup banyak Juli klaster keluarga yang muncul ya. Betul, ini artinya keluarga menjadi sangat penting untuk ketat untuk melakukan protokol kesehatan. Tidak peduli itu anak-anak umur berapa, tetap harus melakukan protokol kesehatan. Karena semua kan beraktivitas. Jadi misalnya ibu keluar, bapak keluar, anak sekolah. Nah, ini mereka berinteraksi dengan orang lain. Nah, tentunya ini harus dijaga prokesnya. Kita sangat harus bagaimana prokes ini tetap ditegakkan walaupun di masa sekarang yang sudah landai. Karena kalau kita melihat data kemarin saya sampaikan ya terkait pandemi COVID ini, yang tentunya kita juga turut prihatin dari data yang ada. Kami tentunya di DP3AB 2KB sudah mengolah data tersebut yang dilakukan tentunya ini dari teman-teman ibu-ibu PKK juga yang mendata, kemudian juga dengan teman penyuluh keluarga berencana, bahwa data terkait anak yang terdampak COVID, yang orang tuanya meninggal karena COVID. Kehilangan orang tuanya. Iya, dari tahap pertama kami pada waktu mendata ini sudah 85 anak. Kemudian di tahap kedua 163. Itu di kota Yogyakarta. Nah, bagaimana dengan jumlah ini? Belum ini yang tahap ketiga masih kita proses verifikasi sekitar 45. Tentunya di sini butuh anak yang ditinggal bapaknya, ada yang ditinggal ibunya, ada yang ditinggal bapak dan ibunya. Tentunya akan ada permasalahan yang terjadi di situ. Nah, inilah nanti peran tentunya dari dinas kami pendampingan, atau justru juga dari kita ada layanan puspaga ini. Bagaimana dengan kondisi ini nanti yang akan disentuh tentunya untuk kegiatan-kegiatan tersebut, untuk bagaimana menangani hal ini ya. Yeah. Kalau ibu-ibu itu kan ada Dasawisma, ada PKK, ada Posyandu. Bagaimana kemudian ketiga elemen ini dimaksimalkan untuk kampanye protokol kesehatan, Bu? Iya, jadi di DP3AB 2KB kami bersinergi dalam suatu kegiatan. Kita tidak sendiri-sendiri. Jadi misalnya kita ada penyuluh keluarga berencana, nanti ada PKK, kemudian juga LPMK di situ. Bersama-sama kita melaksanakan kegiatan, jadi tidak sendiri-sendiri. Tentunya biar kegiatan yang kita laksanakan itu tidak terpotong-potong ya. Jadi merangkul semuanya bersama-sama, tentu hasil yang kita harapkan biar lebih baik. Jadi di wilayah ini kita selalu bersama, Mas, nggak sendiri ya kegiatannya seperti itu. Ya, Mbak Novi, membangun komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun itu menjadi salah satu hal yang harus dibangun. Apa kunci yang harus dilakukan oleh seorang ibu ketika pengen menjaga komitmen ini?
Ya, yang paling penting orang tua ya, entah itu ibu atau bapak, terutama memang ibu gitu ya, bahwa orang tua itu adalah menjadi contoh model terbaik Role dari model keluarga, ya. role model gitu ya, yang didengarkan, apalagi perannya betul-betul diperankan, dijalankan dengan baik, kemudian menjadi sahabatnya anak-anak, itu insya Allah didengarkan gitu. Jadi pada saat menghadapi ini, kuncinya untuk sumber yang dipercaya, yang didengarkan, itu sudah dijalankan dengan baik adalah ibunya gitu ya, orang yang pertama anak-anak tanyakan gitu, itu anak-anak pasti ikut menuruti. Jadi anak itu kan makhluk yang paling taat sebenarnya, karena tidak punya pengalaman, tidak punya filter dalam pikirannya. Yang justru yang jadi kunci itu malah tantangannya yang sudah tua gitu ya. Artinya malah justru yang terlihat anak-anak dibiar tuh karena kuncinya sebenarnya orang tua kadang-kadang dia nggak mau, nggak apa-apa kok, saya ajal itu kan Tuhan gitu. Kadang-kadang ada loh yang seperti itu. Akan tapi pasti kita tekankan bahwa dengan cara melindungi diri itu sebenarnya menghargai orang lain, melindungi orang lain. Mungkin Anda tidak menjadi masalah, tidak melakukan prokes, akan tapi ada orang sekitarnya, ada orang-orang tua, ada anak-anak yang kalau misalkan ini terkena, yang lain kena dampaknya, itu yang harus penting. Nah, si anak-anak ini kalau disadari bahwa keselamatan nomor 1 loh nak gitu ya. Jadi dalam rangka ini juga artinya kita juga menjaga, menghargai orang lain di sekitar kita. Jadi menurut saya kuncinya untuk komitmen itu ya paling penting menyadari bahwa kita itu role model, contoh terbaik untuk lingkungan sekitarnya. Ya, Bu Ayu, menutup obrolan kita di kesempatan siang kali ini terkait dengan peran ibu sebagai garda depan penerapan protokol kesehatan di lingkungan keluarga. Apa pesan Bu Ayu kepada para ibu, para wanita di Kota Yogyakarta? Mungkin bisa lihat ke kamera biar disampaikan pesannya. Monggo, Bu. Iya, terima kasih Mas Dini. Jadi tentunya di masa pandemi ini apalagi peran ibu ya di garda terdepan untuk penanganan protokol kesehatan, baik itu di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Kami harapkan tentunya ibu-ibu di Kota Yogyakarta tetap semangat, tidak sendiri, bahwa kita melaksanakan protokol kesehatan. Tentunya tujuannya adalah untuk kebersamaan kita ya, bagi tentunya masyarakat di Kota Yogyakarta. Jadi peran ibu ya ini sangat penting sekali di sini ya, aktif baik di keluarga, memberikan contoh bagi keluarga, mengajak, mengedukasi, mensosialisasikan juga di masyarakat. Seperti itu Mas. Oke, Mbak Novi, kalau ada yang ingin mengakses layanan dari Puspaga Kenari, kemana mereka bisa datang ataupun menghubungi, ada kontak center atau apa? Oke, kita punya hotline service-nya, mungkin ini bisa dicatat oleh pendengar Star RM. Kita ada hotline, nomornya yaitu 0811 2848 404. Nanti di sini kita ada link tree-nya, jadi nanti kalau mau layanan apapun ada di dalamnya, entah konseling, asesmen atau apapun itu nanti langsung masuk. Jadi dengan kondisi pandemik, jelas kita harus menerapkan protokol kesehatan. Kalaupun memang tidak bertemu langsung, bisa lewat online gitu, kita lewat Google Meeting, dan mudah-mudahan itu samalah efektifnya dengan konseling tatap muka. Oke, yang pasti kita dalam menangani pandemi ini tidak bisa sendiri, semuanya harus bergerak bersama. Para ibu punya peran yang luar biasa. Sangat luar biasa peran ibu. Sangat luar biasa. Terima kasih untuk para ibu yang punya peran yang luar biasa ini. Yang pasti kapanpun dimanapun protokol kesehatan adalah hukumnya wajib. Iya. Setuju. Bu Ayu, Mbak Novi, terima kasih sudah datang berbincang di kesempatan siang kali ini di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja, Satgas COVID-19 dan juga Star FM. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Sama-sama Mas Deni. Demikian pendengar program Bincang Spesial kita persembahan dari Harian Jogja, Satgas COVID-19, dan juga disiarkan 101,3 Star FM dan live di starjogja.com. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dini Atta pamitan. Selamat siang.